Assalamualaikum teman, bagaimana kabarnya? Semoga hari ini kabarnya sehat ya. Perkenalkan, saya Trusti Dewi Kartika, siswi di Klatsar CPNS Kementerian Pertahanan, golongan 2, gelombang 4, nomor absen 30, maaf, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan learning journal mengenai anti korupsi. Sebenarnya apa sih anti korupsi itu? Kita berangkat dari istilah korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin, bahasa Latin corruptio, artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Dengan kata lain, korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja demi keuntungan pribadi atau orang lain. Lanjut. Ya, di sini kita selain mengenal korupsi juga ada istilah anti korupsi. Apa itu anti korupsi? Anti korupsi merupakan suatu tindakan menentang adanya tindakan korupsi. Jadi segala bentuk penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain, kita menentangnya. Ciri-ciri dari tindakan korupsi ini meliputi dilakukan oleh satu orang atau lebih, merahasiakan motif, di situ ada keuntungan yang ingin diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu. Di sini pelakunya berlindung di balik pembenaran hukum, melakukan tindakan melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Penyebab timbulnya tindakan korupsi antara lain penegakan hukum yang tidak konsisten, kekuasaan atau wewenang yang disalahgunakan, lingkungan anti korup yang kurang mendukung, pendapatan dan penyelenggaraan negara yang rendah, kemiskinan dan keserakahan. Selain itu, keuntungan korupsi yang lebih tinggi dari kerugian yang ditangkap. Lanjut, perundang-undangan tentang korupsi. Perundang-undangan tentang korupsi ini ada di Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Ayat 1. Selain itu juga ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. Ada juga di TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada juga di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 di sini tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN juga. Dan ada juga di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dirubah di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kemudian, apa sih unsur-unsur tindak korupsi? Unsur tindak korupsi di sini ada dua perspektif, dari segi objektif dan dari segi subjektif. Kalau dari segi objektif itu bisa melibatkan setiap orang, penyelenggara negara, pegawai negeri, korporasi. Kalau dari segi subjektif bisa dikarenakan janji, kesempatan, kemudahan, dan kekayaan milik negara. Bisa berupa uang, akta, surat, dan lain-lain. Jenis-jenis tindakan korupsi. Jenis-jenis tindakan korupsi ini menurut Syekh Hussein Alatas ada 7 bentuk. Transaktif, ekstroaktif, investif, nepotistik, autogenik, suportif, dan defensif. Pertama, kita mulai dari transaktif. Transaktif di sini kata kuncinya adalah adanya timbal balik antara pemberi dan penerima. Jadi di sini ada hubungan saling menguntungkan antara pemberi suap dan penerima suap atau pemberi dana keuangannya dan penerimanya untuk keuntungan bersama. Di sini yang dinamakan
korupsi transaktif. Korupsi ekstraaktif itu kata kuncinya terdapat dalam bentuk tekanan. Jadi di sini pihak pemberi itu dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang mengancam diri demi kepentingan orang-orang tertentu. Kemudian lanjut ke korupsi investif. Korupsi investif di sini melibatkan suatu penawaran. Di sini terdapat penawaran barang atau jasa tapi tanpa pertalian. Jadi langsung dengan keuntungan bagi pemberi. Diharapkan nanti keuntungannya dapat dinikmati di masa yang akan datang. Kemudian korupsi nepotistik itu berupa pemberian perlakuan khusus bisa kepada teman atau yang mempunyai hubungan kekerabatan tertentu untuk menduduki suatu jabatan publik. Korupsi autogenik. Korupsi autogenik ini merupakan korupsi yang dilakukan oleh individu karena dirinya telah memiliki pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang lain dan dia memanfaatkan kepintarannya itu untuk hal-hal yang negatif, untuk melakukan penyelewengan, yaitu korupsi. Korupsi suportif di sini mengacu pada suasana yang kondusif atau suasana yang mendukung untuk tindakan korupsi. Korupsi defensif di sini dilakukan dalam rangka mempertahankan diri dari tindakan pemerasan. Dua jenis tindakan korupsi, terdapat 30 jenis delik. Dua jenis delik mengatur tentang perbuatan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian, dan 28 jenis delik ini mengatur tentang perilaku penyelenggara negara terkait dengan kekuasaannya. Nilai-nilai dasar anti korupsi ada 9 poin ya teman. Antara lain jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk dapat mencegah korupsi? Pertama kita bisa mulai dari perbaikan sistem. Perbaikan sistem di sini bisa berupa peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, serta penerapan prinsip good governance. Kalau dari segi manusia, kita bisa lakukan dengan memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Lalu, bagaimana sih cara membangun kesadaran anti korupsi? Kita bisa lakukan dengan pendekatan spiritual akuntabilitas. Dengan memahami tujuan hidup dan kesadaran bahwa hidup harus dipertanggungjawabkan sebelum di dunia, saat di dunia, dan setelah hidup di dunia. Salah satu langkah yang bisa kita ambil untuk dapat mencegah korupsi yaitu menanamkan sistem integritas nasional. Sistem integritas nasional merupakan konsep integritas yang komprehensif. Tujuannya yaitu untuk memastikan bangsa Indonesia dapat mencapai tujuan nasionalnya. Bagian terpenting konsep dari sistem integritas nasional ini yaitu setiap pribadi memiliki komitmen integritas yang tinggi dan bersedia untuk membangun sistem integritas organisasi maupun bangsa. Peran tunas integritas. Salah satu komponen yang paling penting dalam integritas yaitu tunas integritas. Tunas integritas menjadi peranannya salah satunya menjadi jembatan. Jembatan masa depan kesuksesan suatu organisasi. Mereka menjadi kumpulan orang yang selalu terdepan untuk memastikan tujuan organisasi itu dapat tercapai. Selain itu juga perannya dalam membangun sistem integritas, berpartisipasi aktif dalam pembangunan sistem integritas, hingga semua peluang korupsi dan berbagai penyimpangan lainnya dapat ditutupi. Selain itu juga dapat mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja, untuk dapat berintegritas tinggi. Bagaimana caranya untuk menciptakan lingkungan yang berintegritas? Pertama, kita dengan memperbanyak teman. Teman di sini yaitu teman yang berperilaku positif, jadi akan membawa kita ke kegiatan yang positif dan juga hasil prestasi yang positif juga. Selain itu juga memperbanyak rutinitas atau ritual positif seperti memperbanyak ibadah.
membangun atau menjalankan sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, organisasi, sistem pengendalian, dan lain sebagainya. Selain itu juga kita dapat menerapkan internalisasi dari dalam diri sendiri untuk dapat mencegah tindakan korupsi. Bisa melakukan pendekatan inside out, artinya dari dalam ke luar, bisa juga dengan outside in, dari luar ke dalam. Internalisasi integritas akan maksimal ketika kita mampu menggabungkan pendekatan inside out dan outside in. Untuk terjadi hal tersebut, kita membutuhkan 3 item penting, yaitu pertama, lingkungan yang berintegritas. Kedua, proteksi integritas. Yang ketiga, perubahan sistem nilai. Lingkungan yang berintegritas, misalnya, kita perbanyak hidup dalam lingkungan yang positif. Proteksi integritas, misalnya, pastikan pengaruh lingkungan yang negatif tidak masuk dalam pikiran diri sendiri. Perubahan sistem nilai, misalnya, jika pengaruh sudah masuk dalam pikiran, segera lakukan teknik perubahan sistem nilai, agar yang negatif itu segera dapat dihapuskan dalam diri sendiri dan segera digantikan dengan yang positif. Sekian dan terima kasih teman, presentasi tentang learning journal dari Trusty pada kesempatan kali ini. Semoga membawa manfaat ya. Assalamualaikum.